Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian materi pembelajaran saya di mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu macam-macam pendekatan dalam ilmu politik. Saya dari kelompok 1 yang bernama Humairun Rashikin akan memulai menjelaskan materi pertama, yaitu pendekatan legal atau institusionalisme. Selamat menyaksikan! Pendekatan legal atau institusionalisme sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok pembahasannya, terutama dari segi konstitusional dan yuridis. Bahasan pendekatan tradisional ini menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan, seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik pemerintahan yang baik atau good governance, dan negara otoriter yang berada pada titik pemerintahan yang jelek atau bad governance. Dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varian yang memiliki sebutan dengan nama yang berbeda-beda. Setidaknya, ada 5 karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni yang pertama, legalisme atau legalism, yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum. Yang kedua, strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur, dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang. Yang ketiga, holism, yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, digunakan dalam pengkonsepan idealnya. Yang keempat, sejarah atau historicism, yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kelima, analisis normatif atau normative analysis, yang menekankan analisisnya dalam aspek normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government. Para peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naskah-naskah resmi tersebut. Apalagi bertanya mengapa ada diskrepansi antara struktur formal dan gejala-gejala yang dapat diamati dalam praktik. Pada saat bersamaan, pendekatan tradisional tidak menghiraukan organisasi-organisasi informal seperti kelompok kepentingan dan kelompok lainnya, juga media komunikasi. Bahasan ini lebih bersifat statis dan deskriptif daripada analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah. Yang terjadi, pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif, yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu, dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Menurut pandangan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal, atau a body of formal constitutional form. Di samping itu, bahasan biasanya terbatas pada negara-negara demokrasi barat seperti Inggris, Amerika, Prancis, Belanda, dan Jerman. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendekatan ini kurang memberi peluang bagi terbentuknya teori-teori baru. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini muncul dan timbul pertama kali di Amerika pada tahun 1950-an usai Perang Dunia. Ada 3 hal yang mendasari munculnya pendekatan perilaku. Yang pertama itu adalah sikap deskriptif dari ilmu politik yang tidak realistis. Terus yang kedua itu adalah kekhawatiran ilmu politik itu tidak maju dengan pesat. Dan yang ketiga, munculnya keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal. Sebenarnya malah sebaliknya, lebih bermanfaat untuk mempelajari pola perilaku manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Berdasarkan anggapan bahwa perilaku politik itu hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka
Pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner. Ia tidak hanya mempelajari faktor pribadi, tapi juga meneliti faktor budaya, sosiologis, dan psikologis. Berikut konsep pokok yang diuraikan oleh David Easton tahun 1962 dan Albert Summit tahun 1967. Yang pertama, perilaku politik itu menampilkan keteraturan, kemudian dirumuskan sebagai generalisasi dan dilanjutkan dengan dibuktikannya kebenarannya. Yang kedua, harus ada usaha membedakan antara norma dan fakta, bisa dibuktikan melalui pengalaman. Dan yang ketiga, analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti. Dan yang keempat, peneliti harus sistematis dan menuju pada pembentukan teori. Dan yang kelima, harus bersifat murni. Salah satu ciri khas pendekatan perilaku ini ialah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Semuanya saling bergantungan dan semua bagian bekerja sama untuk menunjang terselenggaranya sistem itu. Dan menurut pendapat Gabriel Almond, semua sistem mempunyai struktur atau institusi dan lembaga dan meninggalkan beberapa fungsi tergantung pada sistem dan juga bergantung pada fungsi pandangan. Ini yang disebut dengan struktur fungsional. Sistem politik menyelenggarakan dua fungsi, yang dalam perkembangannya Almond mengubah istilah tersebut. Yang pertama, input. Yang pertama itu ada fungsi kapasitas, konferensi dan pemeliharaan, dan fungsi adaptasi. Sedangkan yang kedua adalah fungsi output. Yang pertama membuat peraturan, kedua mengaplikasikan peraturan, yang ketiga memutuskan peraturan. Para struktur fungsionalistis berpendapat bahwa sekalipun berbagai sistem politik berbeda satu sama yang lain dalam cara mengatur institusi, tapi ada sistem tertentu dalam sistem politik. Hal ini memudahkan para peneliti untuk juga mempelajari kegiatan dan kehidupan politik di negara-negara berkembang yang masih berbeda sejarah perkembangannya dan kebudayaannya, serta ideologinya. Kritis terhadap pendekatan perilaku adalah bagian kedua. Menurut kalangan tradisionalis, mereka yang berada di pendekatan perilaku tidak mengusahakan mencari jawaban atas pertanyaan yang mengandung nilai, seperti apakah sistem politik atau bagaimana mengubah masyarakat yang adil dan banyak lainnya. Dan kritik lain juga seperti pendekatan perilaku itu tidak punya relevansi, terlalu banyak memusatkan perhatian pada hal-hal yang tidak penting. Yang sebenarnya pendekatan ini buta terhadap masalah sosial yang gawat yang terjadi di antara masyarakat. Dalam rangka analisis holistik, mereka berpendapat bahwa keseluruhan gejala sosial merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang tersendiri. Seperti politik terlepas dari ekonomi, ekonomi terlepas dari kebudayaan, dan sebagainya. Semua berkaitan erat dan tidak boleh dipisah-pisah. Terutama kaitan antara politik dan ekonomi sangat ditekankan oleh kalangan neo-Marxis. Akan tetapi, jika Marxisme klasik cenderung untuk menekankan determinasi ekonomi politik, artinya semua ditentukan oleh faktor ekonomi. Maka para neo-Marxis hanya mencanangkan keunggulan atau primacy dari basis ekonomi. Artinya ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam politik, tetapi politik tidak seluruhnya ditentukan oleh ekonomi. Fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Mereka mengecam analisis struktural fungsional dari para behavioralis karena terlampau mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial dalam suatu sistem politik. Menurut pandangan struktural fungsional, konflik dalam masyarakat dapat diatasi melalui rasio, itikat baik, dan kompromi. Ini sangat berbeda dengan titik tolak pemikiran neo-Marxis. Bagi kalangan neo-Marxis, konflik antar kelas merupakan proses dialektik paling penting dan mendorong perkembangan masyarakat dan semua gejala politik dalam rangka konflik antar kelas ini. Hal ini tidak berarti bahwa neo-Marxis mengabaikan konflik-konflik lain dalam masyarakat, seperti konflik etnis, agama, maupun rasial. Tetapi konflik-konflik ini menurut keyakinan mereka, langsung maupun tidak, berasal dan berhubungan erat dengan konflik kelas. Selanjutnya, berdasarkan analisis dialektika, mereka melihat sejarah seolah-olah terdorong oleh pertentangan antara dua kelas sosial, yang dulu oleh para Marxis klasik dijelaskan sebagai konflik antara mereka yang memiliki alat-alat produksi dengan mereka yang tidak memilikinya. Karena menyadari bahwa konsep lama mengenai adanya dua kelas bertentangan dan di masa modern tidak dipertahankan lagi,
karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kalangan neomarxis memberi perumusan yang lebih fleksibel dan luas dengan mencanangkan adanya dua himpunan massa agregat yang sedikit banyak kohesif serta memiliki banyak fasilitas, the advantage, dan mereka yang tidak mempunyai fasilitas, the disadvantage. Himpunan pertama paling dominan dan negara mempertahankan kepentingan himpunan yang dominan itu dengan segala kekuatan yang ada padanya untuk mempertahankan dan memperkuat dominasinya. Kelas atau dalam arti yang luas, dominan berasal dari latar belakang sosial dan pendidikan yang sama dan mempunyai kepentingan politik dan ekonomi yang sama pula. Dominasi mereka hanya dapat diakhiri dengan transformasi total dari keadaan yang menimbulkannya, yaitu tantangan sosial politik yang ada. Kaum neomarxis memperjuangkan suatu perkembangan yang revolusioner serta multilinear untuk menghapus ketidakadilan dan membentuk tatanan masyarakat yang menurut mereka memenuhi kepentingan seluruh masyarakat yang tidak hanya kepentingan kaum borjuis. Meskipun demikian, kelas yang berkuasa dapat saja mencegah usaha kelas-kelas lainnya untuk melawan dominasinya melalui paksaan, konsesi, atau persuasi. Dengan demikian, suatu konflik menurut mereka dapat saja tidak nampak sebagai konflik, seolah-olah tidak ada pertentangan. Akan tetapi, apa yang tampak sebagai harmoni sebenarnya harmoni yang semu dan menyesatkan. Di bidang politik praktis, mereka menginginkan desentralisasi, kekuasaan, dan partisipasi dalam politik oleh semua komunitas. Demikianlah secara umum pandangan dari golongan neomarxis dan memahami masalah-masalah sosial politik dan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Randy dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970 dan tahun 1980-an. Tetapi sebenarnya pada tahun 1960-an sudah mulai dirintis seperti oleh Paul Baran yang kemudian disusul oleh Andre Gunder Frank. Bertolak dari konsep Lenin mengenai imperialisme, kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara maju atau underdeveloped. Negara-negara maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, tetapi tetap mengontrol perekonomiannya, sehingga pembangunan yang dilakukan negara-negara yang kurang maju atau dunia ketiga hampir selalu berkaitan erat dengan kepentingan pihak barat. Contohnya seperti, pertama, negara bekas jajahan dapat menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga investasi negara-negara maju dapat diuntungkan karena negara kurang maju dapat memberlakukan gaji atau upah yang kecil bagi tenaga kerjanya, sewa tanah yang rendah, dan bahan baku yang murah. Kedua, negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju, sedangkan produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju. Eksploitasi ini menyebabkan negara kurang maju mengalami kemiskinan terus-menerus karena pengaruh strategi ekonomi dan politik dari negara maju, dan kemiskinan mencerminkan ketergantungan tersebut. Yang paling ekstrim adalah pemikiran dari pelopor teori ketergantungan, Andre Gunder Frank, yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global. Sementara penulis lain seperti Henry Cardoso menganggap bahwa pembangunan yang independen ada kemungkinan terjadi, sehingga revolusi sosial tidak mutlak harus terjadi. Sekalipun pendapat dari kalangan teori ketergantungan itu sendiri ada perbedaan satu sama lain, tapi dapat disebut beberapa variasi dalam istilah yang dipakai untuk menunjuk pada perbedaan antara negara kaya dan negara miskin, seperti patron klien, center periphery, core periphery, center hinterland, atau metropolitan satelit. Sementara itu, istilah World System Model biasanya dihubungkan dengan nama Immanuel Wallerstein. Ia berpendapat bahwa gejala ini sudah menjadi gejala seluruh dunia. Mereka melihat adanya suatu rantai hubungan metropolitan satelit dalam struktur sistem dunia yang melampaui batas-batas negara. Yang menarik dari tulisan-tulisan kalangan pendukung teori ketergantungan yang pada awalnya memusatkan perhatian pada negara-negara Amerika Selatan adalah pandangan mereka yang membuka mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi ini. Ini bisa terlihat dari membubungnya utang dan kesenjangan sosial ekonomi dari pembangunan di banyak negara dunia ketiga.
Pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Ia juga lahir dalam dunia yang bebas dari peperangan selama hampir 4 dekade, di mana seluruh dunia berlomba-lomba membangun ekonomi negaranya. Oleh beberapa ekonom, gejala ini dijelaskan sebagai ekspansi imperialistik ekonomi ke dalam wilayah-wilayah tradisional, sosiologi, ilmu politik, antropologi, hukum, biologi sosial. Dalam ilmu politik, umumnya dikenal dengan nama pendekatan pilihan. Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar sains. Mereka percaya bahwa kita dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan dari aktor yang bersangkutan. Para penganut membuat simplikasi yang radikal dan memakai model matematika untuk menjelaskan dan menafsirkan. Sekalipun, berbagai penganut rational choice mempunyai penjelasan yang berbeda-beda. Substansi dasar dari doktrin ini telah dirumuskan oleh tindakan manusia pada dasarnya adalah instrumen. Agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai sedikit banyak jarak jauh untuk manusia atau untuk kesatuan yang lebih besar, tujuan atau nilai tersusun secara hierarkis yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang diinginkan dan diperlukan. Mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya, informasi relevan yang dimiliki oleh aktor sangat mempengaruhi perhitungannya. Bagaimanapun juga, pendekatan rational choice sangat berjasa untuk mendorong usaha kuantifikasi dalam ilmu politik dan mengembangkan sifat empiris yang dapat dibuktikan kebenarannya. Salah satu reaksi terhadap pendekatan rational choice adalah timbulnya perhatian kembali pada karya John Rawls, A Theory of Justice 30, yang mengargumentasikan bahwa nilai seperti keadilan, persamaan hak, dan moralitas merupakan sifat manusia yang perlu diperhitungkan dan dikembangkan. Ia memperjuangkan suatu keadilan yang dapat dinikmati oleh semua warga, termasuk mereka yang rentan miskin. Ini yang dinamakan equity atau distributive justice. Ia mendambakan suatu masyarakat yang mempunyai konsensus kuat mengenai asas-asas keadilan yang harus dilaksanakan oleh institusi-institusi politik. Sementara para struktural fungsionalis melihat negara sebagai salah satu sistem dari sekian banyak sistem, maka para neo-Marxis memandang John Rawls negara sebagai faktor negatif dalam konstelasi politik karena sifatnya yang represif. Tulisan yang paling menarik perhatian berasal dari Theda Skopol, Bringing Back the State in 31, yang menolak konsepsi para struktural fungsionalis bahwa negara hanya salah satu sistem dari sekian banyak sistem yang perannya hanya membuat keputusan dan mengalokasikan fasilitas sebagai reaksi atas tuntutan dari luar sistem. Oke teman-teman, saya Resi Febriani dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terakhir dari pendekatan politik, yaitu pendekatan institusionalisme baru. Nah, apa sih pendekatan institusionalisme baru? Institusionalisme baru adalah pendekatan yang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya, serta lebih mengarah kepada negara dan institusi sebagai unsur utama yang menentukan dan membatasi. Institusionalisme baru memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, legalisme. Yang kedua, strukturalisme. Yang ketiga, holistik. Yang keempat, sejarah. Dan yang terakhir, analisis normatif. Nah, adapun bahasan-bahasan dalam pendekatan institusionalisme baru yaitu Undang-Undang Dasar, kekuasaan,
kedaulatan, dan parlemen. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti sosiologi dan ekonomi. Kenapa sih disebut institusionalisme baru? Nah, karena ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Ya, seperti institusionalisme lama ini lebih mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis, sedangkan institusionalisme baru ini lebih melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah satu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang telah makmur. Nah, usaha itu perlu ada semacam rencana desain yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapai tujuan itu. Institusionalisme baru ini sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang menomorduakan institusi dalam pembentukan kebijakan publik. Nah, pendekatan institusionalisme baru ini menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran, dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi. Dapat dikatakan bahwa suatu institusi ini adalah organisasi yang bertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menurut Jan-Erik Land dan Svante Ersson, institusi mencakup struktur fisik, struktur demografis, perkembangan historis, jaringan pribadi, dan struktur sementara. Institusi ini adalah peraturan-peraturan yang stabil yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama. Perbedaan dengan institusi nasionalisme yang lama ialah perhatian institusionalisme baru ini lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal, moneter, pasar, dan globalisasi ketimbang pada masalah konstitusi juridis. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik dengan mengembalikan fokus atas negara termasuk aspek legal atau institusionalnya telah mengalami suatu lingkaran penuh atau full circle. Itu saja pembahasan saya. Mohon maaf jika kurang jelas dan ada salah kata. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.